Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesmana Fajar Aprianto. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2023 kelas B. Nah, di sini saya mau bahas apa sih hari ini? Pengalaman apa sih yang mau saya ceritakan? Nah, teman-teman, eh, teman-teman harus tahu dulu ini apa? Kertas. Betul. Ini kertas. Teman-teman tahu kertas ini melambangkan apa? Jika teman-teman tidak tahu, ini melambangkan perjuangan saya. Mengapa disebut perjuangan? Baik, saya akan jelaskan. Semula, saya hanya mengandalkan dua lembar kertas ini saja untuk memulai berkarya. Tepatnya pada saat saya masih kelas 3 SD, saat itu saya tidak sama sekali berpikir akan menerbitkan sebuah cerita yang sangat bagus ataupun sangat dikenal orang. Itu saya tidak pernah berpikir. Bahkan saya masuk Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tidak ada sama sekali pikiran untuk masuk ke prodi tersebut. Dengan saja, mengapa saya bisa masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra? Karena kertas ini. Seperti yang teman-teman tahu, kertas ini banyak sekali maknanya. Karena dari kertas ini saya mulai menulis. Dari lembaran, dari sobekan ini memunculkan banyak tulisan saya yang saya tidak mengerti apa itu yang namanya cerita pendek. Saya sudah menuliskannya di dalam kertas ini. Saya hanya menulis sebuah judul, kemudian sebuah cerita yang pendek dan random, tidak berarti apa-apa, tapi ternyata ini adalah langkah kecil saya untuk memulai usaha saya yang besar saat ini. Baik, sekarang kita mulai dari Sidex. Baik, dari kertas-kertas ini saya pun singkat cerita sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Nah, di sini saya banyak mengambil pengalaman yang berharga seperti ikut banyak ekstrakurikuler, misalnya saja Palang Merah Remaja atau organisasi intrasekolah. Nah, tapi satu yang gak saya sadarin yaitu ini tadi, kertas ini tadi. Saya saat itu kebetulan menjadi seorang pembicara di Sidex. Ya, saat itu ada pameran kesenian di Sidoarjo di Transmart. Kemudian saya sendiri tidak menyangka dari Sidex itu adalah pertemuan kecil yang membuat saya menjadi saat ini, jadi pribadi yang saat ini. Dan saat Sidex tersebut, ketika saya menjadi pembicara, saya waktu itu masih diantar ayah saya belum bisa naik motor. Ayah saya bertemu dengan seseorang, orang-orang pengurus sastra di sana. Dan ternyata peran orang tua sangat besar sekali terhadap pertumbuhan anak. Ternyata orang tua saya tahu bahwa saya memiliki tulisan-tulisan kecil yang tidak berguna sama sekali. Dari sini bisa dipahami. Oke. Dari tulisan kecil ini menjadi tulisan yang sangat berharga. Mengapa? Karena ayah saya berinisiatif untuk menerbitkan tulisan ini. Saat itu saya tidak tahu penerbit ataupun semua hal tentang penerbitan. Tetapi benar-benar
waktu itu orang tua saya support, waktu itu orang tua saya mendukung saya untuk menerbitkan sebuah karya, padahal tidak ada gunanya untuk selembar kertas, tapi akan berguna saat saya menerbitkan satu buku ini. Ini adalah buku kumpulan cerita saya dari lembar sobean yang tadi, kemudian bisa menjadi buku yang seperti ini. Ini pada saat saya SMP. Dan apakah kamu tahu bahwa ternyata buku yang saya anggap tidak berguna ini bisa menghasilkan uang? Pada waktu itu saya masih SMP, sekitar 3 juta. Percaya nggak? Percaya dong. 3 juta dari buku ini, dan saat itu membuat saya semakin bersemangat. Dari sanalah saya semakin terpacu untuk belajar dan belajar. Ini tulisan saya masih masih berupa buku anak-anak. Kemudian saya terpacu untuk membuat sebuah novel ataupun menulis di platform online. Saya di situ belajar secara otodidak. Saya mulai berkembang dan melihat YouTube, lihat internet dan lain sebagainya. Kemudian saya mulai menulis di platform, misalnya di platform Wattpad, menulis novel, dan saya hanya menulisnya di buku biasa saja, tidak di manapun. Tapi karya-karya yang ternyata itu kecil banget, itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar, percaya nggak? Misalnya ini karya kedua saya ya, ini ya, kecil banget, tapi ternyata bisa menjadi sesuatu yang berharga. Walaupun ini waktu itu zaman COVID dan itu tidak sama sekali dihargai, tapi ini menurut saya sangat berharga karena saya bisa menciptakan karya kedua. Kemudian karya ketiga, saya dapat dari beasiswa menulis karena saya sudah berhasil promosi. Dan dari saya menulis platform, saya menghasilkan karya keempat saya. Ini novel pertama saya, novel horor. Saya penggemar horor, jadi ini buku solo saya sudah ada 4. Dan alhamdulillah dari semua perjuangan saya itu tadi, dari hal kecil yang ternyata menurut teman-teman tidak berharga, tapi saya bisa berkembang dan menghasilkan sesuatu yang baru. Ini kontrak penerbitan saya dengan penerbit anak hebat Indonesia yang akan menerbitkan buku saya yang berjudul Seni Memaknai Hal-Hal Kecil, dan nantinya akan masuk ke rak buku Gramedia. Dan itu adalah mimpi saya. Itu mimpi saya yang dulunya saya rasa saya tidak akan pernah bisa menerbitkan buku di penerbit yang besar. Dan buku itu nanti akan dipajang di rak Gramedia beberapa bulan ke depan, misal 6 bulan ke depan, setelah saya menandatangani kontrak ini. Jadi jangan meremehkan sesuatu yang ya kecil, tapi ternyata sesuatu yang kecil itu bisa menghasilkan karya-karya ini. Tidak hanya itu, tapi juga buku-buku antologi. Saya ikut lomba-lomba dari Dewan Kesenian Sidoarjo. Ini buku saya antologi, dan tidak hanya ini saja, masih banyak, tapi tidak saya tunjukkan. Dan ini saya tahu ini berasal dari sesuatu yang kecil. Dan dari sana, tolong sekali jangan meremehkan hal-hal kecil. Sekecil apapun akan menjadi besar jika kalian berjuang dengan tenaga kalian dengan semaksimal mungkin. Baik, itu saja pengalaman yang bisa saya ceritakan karena waktunya sudah habis. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.